Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menyampaikan hasil wawancara dan pengamatan kami di dua sekolah dengan karakteristik yang berbeda. Satu adalah madrasah swasta yang berbasis Islam, yaitu MTS Al-Husna, dan satunya lagi adalah sekolah negeri umum, yaitu SMP Negeri 8 Depok. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan agama Islam dilakukan di dua jenis lembaga pendidikan ini, mulai dari kurikulum, kegiatan keagamaan, peran guru, hingga tantangan yang mereka hadapi. Kita mulai dari MTS Al-Husna terlebih dahulu. Sekolah ini didirikan pada tahun 1983 dan terletak di kota Depok. MTS Al-Husna memiliki visi mencetak generasi Qurani yang berakhlak Islami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi ini tercermin dalam struktur organisasi dan aktivitas sekolah. Ada wakil kepala sekolah bidang keagamaan, koordinator tahfiz, dan guru-guru PAI yang sangat aktif membina siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Kami mewawancarai Pak Agus, guru PAI MTS Al-Husna, yang menjelaskan bahwa siswa tidak hanya belajar melalui teori agama, tapi juga dipraktekkan setiap harinya. Contohnya, sholat duha berjamaah setiap Senin, tadarus sebelum pelajaran, dan program hafalan juz 30 yang dilakukan secara bertahap. Selain itu, sekolah juga menyediakan lingkungan fisik yang mendukung, ada musola yang digunakan rutin, poster-poster dakwah, pemutaran murotal sebelum belajar, dan pembiasaan salam, sopan santun, serta tanggung jawab. Selanjutnya ada ringkasan kegiatan dan penanaman nilai Islam di MTS Al-Husna. Seperti yang tadi dijelasin, MTS Al-Husna ini mengintegrasikan kegiatan Islam seperti sholat duha, tadarus, kegiatan rohis, dan penanaman adab di setiap harinya. Menurut Pak Agus, guru yang sudah kita wawancarai, pendekatan nilai-nilai Islam ini lebih menekankan pembiasaan dan keteladanan para guru. Nilai-nilai Islam juga dimasukkan ke pelajaran umum seperti pelajaran sains yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Lalu Pak Agus sendiri, beliau berkata tantangan utama dalam MTS Al-Husna dalam menanamkan nilai Islam adalah menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai umum. Namun pihak MTS Al-Husna merasa lingkungan sekolah dinilai kondusif untuk mengalami tantangan tersebut. Moderasi beragama itu justru malah dikolongkan setiap siswa atau mahasiswa itu dibebankan atau diberikan pelajaran sama belajar. Selama kita masih di dalam atau kita ambil awal kalau kita nggak satu agama, kita kan satu bangsa. Kalau nggak satu bangsa, kita ini masih di golongan tidak ada alasan tidak memandang bahwa ini orang
penting dari yang kita terapkan atau yang kita kasih ke anak. Dan cuma ada kultur tertentu kan. Ini benar. Ini kalau kita tidak terapkan itu, sebenarnya kita sudah menerapkan. Atau mungkin kursi nama dengan nama apa atau mungkin yang apa itu kalau itu undang-undang kita terapkan jadi kita menggunakan satu kita terapkan Sekarang kita beralih ke SMP Negeri 8 Depok. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1983 dan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terletak di wilayah Tugu, Cimanggis, sekolah ini melayani siswa dari berbagai latar belakang. Kami mewawancarai Ibu Salwa selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Depok. Beliau menjelaskan bahwa pelajaran agama Islam diberikan 2 jam pelajaran per minggu. Tidak ada kegiatan keagamaan harian seperti di sekolah Islam, tapi setiap bulan Ramadan ada pesantren kilat, tadarus, dan sholat berjamaah. Menurut Bu Salwa, tantangan terbesar adalah keberagaman siswa dan terbatasnya waktu untuk membentuk karakter melalui pendidikan agama. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan lebih kontekstual dan dialogis. Nilai-nilai seperti kejujuran, adab dan sopan santun, serta tanggung jawab ditanamkan lewat diskusi dan refleksi khusus. Secara fisik, sekolah negeri seperti SMP Negeri 8 tidak memiliki banyak simbolik keislaman seperti sekolah Islam pada umumnya. Musola memang ada, tapi lebih sering digunakan oleh guru dan karyawan. Tidak ada kegiatan sholat berjamaah wajib ataupun tahfiz sebagai program utamanya. Meskipun demikian, peran guru sangat penting. Ibu Salwa menjelaskan bahwa beliau sering menjadi tempat curhat siswa dan berusaha menampilkan sikap yang tenang, terbuka, dan bisa dipercaya. Menurut beliau, menjadi guru itu bukan hanya mengajar materi, tapi juga membimbing siswa dalam menentukan nilai hidup. Sebagai sekolah negeri, SMP Negeri 8 juga memiliki tantangan tersendiri karena tidak semua kebijakan mendukung penguatan spiritual secara langsung, tapi guru berperan aktif dalam pendekatan personal dan kolaboratif. Usia-usia ini generasi alfa ya, generasi alfa. Terus saya selalu kalau setiap awal tahun selalu tes bacaan keluar mereka. Rata-rata di satu level itu 400 anak rata-rata. Kurang lebih lah ada 390 atau 390 gitu. Pasti 100 orang itu 100% ya, dan itu 100 orang dari 400 tidak pernah guru tidur. Karena waktu itu kan di generasi COVID, jadi dia kelas 3 SD COVID terus 3 tahun pas masuk SMP. Nah dia pas dia malu, kita ada kelas abata juga pengenalan huruf hijaiyah. Aku bilang kalau kalian malu di luar ngaji, sekolah ada ngaji. Tapi kita sekolah tuh berusaha karena kita ya salah satu misinya itu membuat mereka beriman. Pokoknya target kita nih, aku sebagai guru agama punya rohis juga kebetulan, jadi targetnya lulus SMP 8 harus bisa ngaji gitu. Gimana dia mau ngaji di luar kalau aku aja. Itu sih miris. Mereka juga dari
nggak terlalu ditekan gitu. Betul ya, malah pertama malu udah lama nggak ngaji, sekarang mau ngaji malu udah gede. Oke, kita siapin nih sekolahan, udah sekolahan ada aja bu kegiatan bu les ini. Oke, les ini deh. Oke, itu segala usaha. Tapi kalau yang pelajaran mengenal huruf hijaiyah itu di luar jam sekolah? Di luar ekskul, dia masuk dalam ekskul Taksin Abata. Dan ekskul menjadi itu salah satu ekskul wajib kan kita sekolah SMP negeri itu boleh memiliki ekskul wajib. Nah, salah satunya itu lagi kalau kita sesuai dengan visi misi ya sudah ekskul rohis jadi ekskul wajib. Tapi wajib pakai juga. Pantesan nggak bisa ikut rohis ya. Kita tuh wajib. Wajib. Tapi pengurus rohis beda sama rohis kegiatan Taksin Abata. Jadi kita tuh dari rohis membawahi 3. Pertama Taksin Abata, terus Marawis, sama pengurus rohis. Kalau pengurus kan kita diajarin untuk manajemen secara struktur organisasi, jadi beda. Sistem waktunya tuh 14 tahun. Peran guru-guru dalam menanamkan nilai-nilai keislaman ke siswa gitu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Ya alhamdulillah sih, karena sebagai ini ya, jadi kalau misalnya ada yang buka atau make up lah gitu, misalnya buka tutup jilbab gitu, kita masih ada juga yang gitu aja, atau kata-kata kasar gitu ya, kata-kata gitu kan. Tapi mereka tuh support sih, semua guru-guru mendukung kok. Ya, ada yang kata-kata kasar, semua guru ngomong itu kata-kata kasar ya, gitu. Jadi bukan cuma guru tertentu. Bukan guru agama doang, dan kadang malah dulu beberapa tahun lalu malah pembina rohisnya bukan dari guru agama Islam, dari guru bahasa Indonesia. Karena buat kita semua kan, waktu kita juga ada SK dari wali kota, semua guru yang beragama Islam bisa menjadi pembina rohis. Manajemen kementerian itu ada guru jadi kita welcome aja sih. Pokoknya siapa aja, kadang-kadang malah saya nggak suka ceramah, ada sih guru bahasa Inggris yang suka ceramah gitu. Bu, tuh baik guru bahasa guru agama, bu ibu aja gitu. Ya nggak apa-apa, semuanya jadi mendukung gitu. Kalau guru di sini ya, selain guru agama gitu, apa ide pelatihan terkait penguatan keislaman? Oh enggak sih, kita hanya guru agama itu yang kadang karena kita punya karena mereka masing-masing punya hidupnya ya, jadi kita enggak. Setelah melihat 2 sekolah ini, kita bisa simpulkan bahwa pendekatan pendidikan agama Islam sangat dipengaruhi oleh karakter dan identitas lembaga pendidikan itu sendiri. MTS Al-Husna memberikan pembinaan spiritual yang lebih intensif karena memang memiliki visi Islami yang kuat. Sedangkan SMPN 8 Depok meski terbatas secara struktural, tetap berupaya menyampaikan nilai-nilai agama melalui pendekatan yang fleksibel dan relevan. Keduanya punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Yang penting adalah konsistensi para guru dalam menjadi contoh dan pembimbing bagi mahasiswa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bisa menjadi refleksi bahwa pendidikan agama Islam bukan hanya soal teori, tapi juga pembentukan karakter dan budaya sekolah yang mendukung. Apapun jenis sekolahnya, Islam atau negeri, umum atau negeri, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai agama itu hidup dan menyatu dalam keseharian siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.